Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan sedikit menjelaskan materi tentang uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Saya Khairul Nisa. Saya Rafli Fadila Suwardi. Saya Lutfi Latifah Hidayah. Baik, langsung saja ke materinya. Saya akan sedikit membawakan materi tentang uji instrumen penelitian yang mencakup uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama ada pengertian uji validitas. Uji validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Item dapat dikatakan valid jika adanya korelasi yang signifikan dengan skor totalnya. Hal ini menunjukkan adanya dukungan item tersebut dalam mengungkap suatu yang ingin diungkap. Item biasanya dapat berupa pertanyaan atau pernyataan yang ditunjukkan kepada responden dengan menggunakan bentuk kuesioner. Baik, yang pertama, menembak sasaran secara konsisten tetapi jauh pada sasaran yang sebenarnya. Hal ini disebut konsisten dan sistematis mengukur pendapat responden dengan nilai yang salah untuk semua responden. Ini bisa dinyatakan reliable tetapi tidak valid. Kedua, menembak secara acak namun merata di segala tempat. Padahal tembakannya kena sasaran, rata-rata yang diperoleh jawaban yang benar tetapi dinyatakan secara kelompok. Hal ini dapat memperoleh estimasi yang benar secara kelompok tetapi tidak konsisten. Jadi sangat jelas bahwa reliabilitas berkaitan langsung dengan validitas apa yang diukur. Selanjutnya yang ketiga, tembakan yang menyebar dan secara konsisten menyimpan dari sasaran. Hal ini dapat dinyatakan tidak reliable dan tidak valid. Lalu yang terakhir ada menembak sasaran secara konsisten. Hal ini dapat dinyatakan reliable dan valid. Baik, yang selanjutnya ada hasil penelitian yang valid. Dapat dinyatakan valid bila terdapat kesamaan data antara data yang sebenarnya dan yang sesungguhnya yang terjadi pada objek yang diteliti. Lalu yang selanjutnya ada hasil penelitian yang reliable. Terdapat kesamaan data pada waktu yang berbeda. Yang selanjutnya ada instrumen yang valid. Alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data mengukur itu valid. Yang selanjutnya ada instrumen yang reliable. Instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Lalu yang selanjutnya ada instrumen yang valid dan reliable adalah syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable. Yang selanjutnya ada instrumen yang berbentuk tes untuk mengukur prestasi belajar dan instrumen yang non tes untuk mengukur sikap. Yang selanjutnya ada skala yang sering dipakai, yaitu ada skala ordinal dan skala Likert. Baik, yang selanjutnya ada pengertian uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan atau pernyataan dari angket untuk mengukur kendala atau konsistensi dari instrumen penelitian. Suatu kuesioner disebut reliable jika jawaban-jawaban seseorang konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Berarti jawabannya tidak berubah-ubah. Kita ambil contoh misalkan dari responden. Contoh pertanyaannya adalah apakah hasil make up-nya memuaskan, lalu si responden menjawab memuaskan. Contoh yang kedua ada apakah yang krusial yang untuk diatasi. Jawaban dari responden adalah kualitas skill make up-nya. Ini menunjukkan ketidakkonsistenan responden menjawab atau mengungkapkan pendapatnya dari pertanyaan dan jawaban tersebut. Lalu yang selanjutnya ada reliabilitas, dapat diukur dengan jalan mengulang pertanyaan yang mirip pada nomor-nomor berikutnya atau dengan jalan melihat konsistensinya diukur dengan korelasi dengan pernyataan lain. Yang selanjutnya ada pengukuran reliabilitas, dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada repeated measure atau pengukuran ulang. Yang kedua ada one shot atau pengukuran sekali saja.
Dari one shot yakni adalah hasil pengukuran yang dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antara jawaban pertanyaan. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Broadridge alpha lebih besar dari 0,70. Lalu yang selanjutnya ada fungsi uji instrumen penelitian untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Nah, untuk dapat menyatakan sah atau tidaknya harus melakukan uji instrumen penelitian yang mencakup uji validitas dan uji reliabilitas. Yang selanjutnya ada pada setiap instrumen baik tes maupun non tes terhadap butiran-butiran item, pertanyaan atau pernyataan. Jadi sebelum dapat dinyatakan valid atau tidaknya, kita harus melakukan uji instrumen penelitian tersebut dengan pernyataan atau pertanyaan. Yang selanjutnya ada suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Saya akan memberikan contoh atau mencoba bagaimana cara melakukan uji validitas menggunakan SPSS dari data responden yang sudah disediakan. Yang pertama kita kopikan semua data yang sudah disediakan, termasuk jumlahnya juga. Kemudian kita copy dan pindahkan ke SPSS. Nah, di data view di sini kita mempastenya yang sudah tadi di copy dari Excel. Nah, kemudian masuk ke variable view dan di label ini kita tuliskan item 1 sampai item 4 dan total. Kemudian kita kembali ke data view. Untuk melakukan uji validitas, kita klik analyze, kemudian correlate, bivariate. Semua data yang di sini kita pindahkan ke variabel yang samping kanan. Nah, pastikan di correlation coefficient questionnya sudah di checklist ya. Kemudian oke. Nah, kemudian akan muncul output SPSS seperti ini di correlation, atau dari sinilah kita bisa lihat valid atau tidaknya suatu item. Maksud dari item-item ini, item 1, 2, 3, dan 4 ini adalah merupakan pernyataan-pernyataan yang kita miliki. Nah, di sini kita lihat ada person correlation atau nilai korelasinya, atau bisa disebut dengan nilai hitung. Kemudian ada sig atau nilai signifikansinya, dan n adalah jumlah responden. Sekarang bisa dilihat di kolom total paling ujung ini untuk melihat suatu item valid atau tidak. Cara yang pertama yaitu dengan membandingkan antara R hitung dan R tabel. Kita menggunakan R tabel dari Bapak Junaidi. Nah, bentuk R tabelnya seperti ini. Yang perlu kita tentukan di sini adalah nilai N. N di sini adalah nilai jumlah responden, dan ada DF. DF adalah derajat kemiringan atau degree of freedom. Nilai DF didapat dari N dikurangi 2. N kurangi 2 ini adalah rumus. Karena kita mempunyai 21 responden, berarti 21 dikurangi 2 itu 19. Nah, berarti kita dapat di sini 0,4329. Karena kita mempunyai 21 responden, berarti 21 kurang 2 itu 19. Setelah itu menentukan nilai tingkat signifikansinya. Kita menggunakan nilai tingkat signifikansi 0,05 ini. Karena tadi kita mengambil uji tutel atau dua arah. Jadi 19 di 0,05 kita mendapatkan 0,4329.
Nah, di sini kita akan mencoba membandingkan antara hitung dengan tabel. Nah, di sini di item kita tuliskan item 1, 2, 3, dan 4. Nah, dan di hitung kita tadi sudah mendapatkan hitungnya di sini. Untuk item 1 hitungnya mendapatkan 0,715, di item 2 0,850, di item 3 0,665, di item 4 0,699. Kita masukkan ke dalam data ini. Nah, untuk tabelnya kita tadi sudah mendapatkan di 19 berarti 0,4329. Nah, bagaimana ketentuan valid atau tidaknya suatu variabel? Kalau misalkan R hitung lebih besar dari R tabel dinyatakan valid. Nah, kita lihat di sini di item yang pertama R hitungnya yaitu 0,715 lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan valid. Nah, yang kedua R hitungnya juga lebih besar daripada R tabel, maka yang dinyatakan valid. Begitupun sama dari item 3 sampai 4 lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan valid. Nah, kesimpulannya dari keempat item pernyataan ini semuanya dinyatakan valid karena nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Misalkan jika ada item yang tidak valid, maka ada beberapa langkah yang harus ditempuh, yaitu yang pertama review ulang kuesionernya, sebar ulang dan uji lagi. Yang kedua menggunakan sistem dropout, dan yang ketiga memperbaiki datanya. Baik, di sini saya akan mencoba langkah-langkah koefisien dari data yang sudah disediakan. Dari sini kita blok sampai nomor 4, scroll ke bawah sampai nomor 21. Baik, sudah segini kita Ctrl C untuk men-save. Terus gitu kita masuk ke SPSS. Nah, kita langsung di Ctrl V untuk menempelkan di sini ya. Nah, ketika sudah gini, kita langsung ke variable view. Nah, di kolom kosong ini kita isi pakai item 1 sampai item 4. Baik, habis dari sini kita masuk ke data view. Nah, dari sini ketika kita mau menguji reliabilitas, kita langsung aja ke analyze. Nah, di analyze ini kita cari Skylake. Nah, ini. Nah, di sini untuk kita mencari apakah bisa datanya. Nah, ini habis dari sini. Ini kan ada kolom yang pertama, item 1 sampai item 4. Nah, kita blok saja 1 sampai 4-nya itu 3, 4. Dari item 1 pindahkan ke kolom kolom item. Nah, di sini langsung kita klik statistik. Nah, di sini ada beberapa tabel. Kita pilih yang ini, lalu ke sini. Terus ini kita continue.
hasil dari variabelnya. Baik, di sini kita ada tahu data yang reliable yang mana, yang tidak yang mana. Nah, di sini ada salah satu data yang tidak reliable, yaitu di ini, di titik 3447. Nah, itu titik itu pasti ada depannya, data itu adalah 0,347, sedangkan tabelnya itu ada di 0,432. Jadi disebut dengan, ini bisa dikatakan tidak reliable. Nah, dan di sini bisa dinyatakan format alfanya itu reliable karena di sini itu melebihi dari yang awalnya itu kan yang dijelasin itu di 0,70, dan sedangkan di sini itu ada 0,702. Jadi disebut itu dengan reliable. Baik, itulah materi uji instrumen yang mencakup uji validitas dan uji reliabilitas. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.